Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnita Arif dengan NIM H05122108 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Peta Kendali T-Square Hoteling dengan pendekatan bootstrap pada data berdistribusi non-normal multivariat. Di bawah bimbingan utama Ibu Prof. Dr. Erna Trihardiani, SSC MSc. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini dimulai dengan pendahuluan, kemudian teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Sebagai pendahuluan, air memegang peranan krusial bagi kehidupan manusia dan seluruh organisme hidup karena fungsinya yang tidak dapat digantikan oleh unsur lain, baik untuk konsumsi, kebersihan, maupun kegiatan sosial ekonomi. Oleh karena itu, kualitas air minum harus dijaga secara optimal agar tidak menimbulkan dampak serius seperti kerugian ekonomi maupun risiko terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar kesehatan air minum melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai acuan pemenuhan mutu air yang aman dikonsumsi masyarakat. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyediaan air bersih adalah Perumda Air Minum atau PDAM, yaitu badan usaha milik daerah yang bertugas mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari Dukcapil Kemendagri per Juni 2024, jumlah penduduk Sulawesi Selatan mencapai sekitar 9,40 juta jiwa. Dari total tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sekitar 1,47 juta jiwa atau setara dengan 15,68% dari keseluruhan populasi Sulawesi Selatan. Tingginya jumlah penduduk di Kota Makassar menyebabkan kebutuhan air bersih semakin meningkat, sehingga PDAM dituntut tidak hanya menjamin ketersediaan, tetapi juga menjaga kualitas air sesuai dengan standar kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian kualitas sebagai bentuk pengawasan mutu produk industri yang mampu memantau proses produksi air secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan umum yang digunakan dalam memastikan mutu produksi industri adalah pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas bertujuan memastikan proses produksi berjalan sesuai spesifikasi. Salah satunya melalui pendekatan statistical quality control yang memanfaatkan data sampel untuk mendeteksi penyimpangan dan menjaga konsistensi mutu. Dalam statistical quality control, peta kendali merupakan alat utama yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan variasi proses secara berkelanjutan sehingga ketidakkonsistenan mutu dapat diminimalkan. Dalam analisis statistik, banyak permasalahan dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel sehingga diperlukan pendekatan multivariat. Salah satunya melalui peta kendali multivariat. Harold Hotelling pertama kali memperkenalkan konsep pengendalian proses statistik multivariat pada tahun 1947. Metode ini berpusat pada statistik T-square dan dikenal sebagai peta kendali T-square Hotelling. Peta kendali ini dirancang untuk memantau proses yang memiliki dua atau lebih karakteristik kualitas. Statistik T-square Hotelling merupakan uji yang optimal untuk mendeteksi pergeseran umum pada vektor rata-rata proses dalam pengamatan multivariat tunggal. Menurut Montgomery, peta kendali T-square Hotelling menjadi dasar pengendalian kualitas multivariat karena mampu mendeteksi perubahan mean vektor dengan mempertimbangkan covariance antar variabel. Peta kendali ini memanfaatkan vektor rata-rata sampel dan matriks covariance serta mengasumsikan data berdistribusi normal multivariat. Namun dalam praktiknya, kondisi ini seringkali tidak terpenuhi, sehingga perlu adanya solusi agar peta kendali T-square Hotelling tetap dapat diterapkan secara tepat. Beberapa pendekatan telah dikembangkan untuk mengatasi pelanggaran asumsi normal tersebut. Bradley Efron pada tahun 1994 mengusulkan metode bootstrap untuk mengatasi masalah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, metode bootstrap semakin populer dalam pengendalian kualitas, terutama ketika distribusi dasar dari proses tersebut tidak diketahui. Metode bootstrap merupakan teknik non-parametrik yang berfungsi membentuk model melalui proses pengambilan sampel ulang dari data tanpa memperhatikan asumsi data. Beberapa penelitian, yaitu penelitian mengenai peta kendali univariat yang menggunakan pendekatan bootstrap telah dilakukan. Yang pertama adalah oleh Chatterjee dan Q pada tahun 2009 pada peta kendali CUSUM dan menunjukkan bahwa pendekatan bootstrap mampu memberikan performa yang lebih adaptif dalam mempertahankan nilai ARL agar tetap mendekati target, meskipun data yang digunakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, Oksarianti dan Fitria pada tahun 2022 menerapkan metode bootstrap pada peta kendali X-bar dan R dalam menentukan batas kendali yang menunjukkan bahwa pendekatan bootstrap efektif dalam menjaga kestabilan proses, dengan memastikan kualitas hasil proses tetap berada dalam spesifikasi standar.
Sementara itu, Said dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengusulkan peta kendali Shouhard S yang didasarkan pada metode persentil bootstrap untuk menentukan batas kendali pada proses yang tidak berdistribusi normal. Dan disimpulkan bahwa berdasarkan titik out of control, batas kendali dengan pendekatan bootstrap lebih tahan terhadap indikasi out of control dibandingkan dengan peta kendali Shouhard S tradisional. Adapun beberapa peta kendali multivariat dengan pendekatan bootstrap diperkenalkan untuk memantau karakteristik kualitas multivariat, seperti penelitian oleh Paladigano dan kawan-kawan pada tahun 2011 mengenai peta kendali multivariat T-square berbasis bootstrap yang menunjukkan performa ARL 0 yang sebanding dengan peta kendali T-square berbasis KDE, dan lebih baik dibandingkan peta kendali klasik. Kemudian Husna dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengembangkan peta kendali Max and Thompson dengan pendekatan bootstrap yang menghasilkan nilai ARL 0 yang lebih stabil dan mendekati target dibandingkan dengan peta kendali klasik. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian peta kendali T-square hoteling dengan pendekatan bootstrap pada data berdistribusi non-normal multivariat. Adapun tujuan penelitiannya adalah membentuk peta kendali T-square hoteling dengan pendekatan bootstrap pada data PDM Kota Makassar yang berdistribusi non-normal multivariat. Yang kedua adalah mengevaluasi peta kendali T-square hoteling dengan pendekatan bootstrap pada data PDM Kota Makassar yang berdistribusi non-normal multivariat. Adapun manfaat penelitian yaitu satu, memberikan pengetahuan mengenai kinerja peta kendali T-square hoteling dengan pendekatan bootstrap pada data PDAM Kota Makassar yang berdistribusi non-normal multivariat. Yang kedua, membantu PDAM Kota Makassar dalam mendeteksi lebih dini penyimpangan kualitas air sehingga proses pengolahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara lebih efektif. Adapun batasan masalah, yang pertama, penelitian ini terbatas pada penerapan peta kendali T-square hoteling dengan pendekatan bootstrap pada data kualitas air di PDAM Kota Makassar. Yang kedua, data yang digunakan adalah data kualitas air, sisa klor, dan pH pada bulan September hingga Desember tahun 2024. Dan yang ketiga adalah data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, pokok pembahasan yang dibahas adalah teori. Adapun teori penelitian dalam penelitian ini adalah pertama, pengendalian kualitas statistik, analisis korelasi, distribusi normal multivariat, statistik T-square hoteling, peta kendali T-square hoteling, konsep bootstrap, peta kendali T-square hoteling bootstrap, average run length atau ARL, dan yang terakhir air. Pokok bahasan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari PDAM Kota Makassar. Data ini merupakan data karakteristik kualitas air dari PDAM Kota Makassar pada bulan September hingga Desember tahun 2024. Kedua adalah variabel penelitian. Untuk X1 adalah sisa klor dan untuk X2 adalah pH. Yang ketiga adalah langkah analisis. Yang pertama, sebagai langkah analisis yaitu melakukan eksplorasi data menggunakan statistika deskriptif. Kedua, melakukan analisis korelasi pada data. Ketiga, melakukan uji asumsi normalitas multivariat pada data. Yang keempat, menghitung statistik T-square dengan sampel N. Yang kelima, melakukan bootstrap terhadap nilai T-square. Yang keenam, menentukan batas kendali dengan mengambil rata-rata nilai persentil dari bootstrap. Yang ketujuh, mengidentifikasi titik-titik sampel yang berada di luar batas kendali. Dan yang terakhir, melakukan simulasi nilai ARL. Adapun pokok bahasan terakhir adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi pada penelitian kali ini. Adapun daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut. Baik, sekian presentasi seminar statistika 1 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.